adalah dengan NIM 22010261. Di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pasar Oligopoli dan Pasar Persaingan Sempurna beserta contoh perusahaannya. Yang pertama ada pasar oligopoli. Jadi pengertian pasar oligopoli ini sering didefinisikan sebagai pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Dalam pasar ini, jumlah perusahaan biasanya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10, dan mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kondisi pasar itu sendiri. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yang pertama ada jumlah perusahaan terbatas, yang kedua saling ketergantungan, yang ketiga produk homogen atau terdiferensiasi, yang keempat ada hambatan masuk tinggi, yang kelima ada perlu iklan yang kuat. Selanjutnya ada contoh perusahaan dari pasar oligopoli yang saya ambil, yaitu Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia dapat dikategorikan dalam pasar oligopoli ada dengan beberapa alasan. Yang pertama ada dominasi beberapa bank besar. Jadi Bank BNI ini merupakan salah satu dari beberapa bank besar yang mendominasi industri perbankan yang ada di Indonesia, yaitu dengan Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Jadi keempat bank ini menguasai sebagian besar pangsa pasar. Yang kedua, saling ketergantungan. Keputusan yang diambil oleh BNI seperti penetapan suku bunga atau peluncuran produk baru mempengaruhi keputusan-keputusan bank-bank lain. Jadi ini menciptakan dinamika di mana bank saling merespon tindakan satu sama lain. Yang ketiga ada hambatan masuk yang tinggi. Memasuki industri perbankan memerlukan modal yang besar dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, sehingga sulit bagi bank baru untuk bersaing. Yang keempat, praktek penetapan harga. Dalam pasar oligopoli, suku bunga pinjaman cenderung tinggi karena kurangnya persaingan yang sehat antara bank-bank besar. Yang kelima, indeks konsentrasi pasar. Tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dalam industri perbankan Indonesia menunjukkan bahwa pasar dikuasai oleh beberapa bank-bank besar termasuk Bank BNI itu sendiri. Terdapat kelebihan dan kekurangan perusahaan dalam pasar oligopoli. Kelebihan Bank BNI dalam pasar oligopoli yang pertama adalah stabilitas harga. BNI dapat mengontrol harga sehingga memberikan kepastian bagi nasabah. Yang kedua, skala ekonomi. Efisiensi operasional yang lebih baik memungkinkan penawaran produk dengan biaya yang kompetitif. Yang ketiga, ada investasi dalam inovasi. Keuntungan yang signifikan memungkinkan investasi dalam teknologi dan pengembangan produk. Yang keempat, kualitas layanan yang lebih baik. Fokus pada peningkatan layanan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, penyederhanaan pilihan. Produk yang relatif homogen memudahkan nasabah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada kekurangan dalam perusahaan di pasar oligopoli, yaitu perusahaan yang saya ambil adalah Bank BNI. Yang pertama ada kurangnya persaingan, stagnasi inovasi akibat minimnya kompetisi. Yang kedua, risiko kolusi. Potensi kolusi dengan bank lain dapat merugikan konsumen. Yang ketiga, ketergantungan pada kebijakan pasar. Strategi BNI dapat dipengaruhi oleh tindakan bersaing. Yang keempat, tingkat efisiensi yang rendah. Kurangnya tekanan kompetitif bisa menyebabkan efisiensi yang rendah. Yang kelima, hambatan masuk untuk bank baru, mengurangi pilihan bagi konsumen dan potensi pertumbuhan sektor perbankan. Selanjutnya dalam materi pasar persaingan sempurna. Jadi pengertian pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, sehingga menciptakan kondisi di mana tidak ada perang harga yang signifikan. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah banyak penjual dan pembeli, yang kedua produk homogen, yang ketiga
kebebasan masuk dan keluar. Yang keempat, informasi yang sempurna. Yang terakhir tidak ada intervensi dari pemerintah. Jadi contoh perusahaan yang saya ambil adalah Ajarin Kosmetik. Kenapa saya ambil perusahaan Ajarin Kosmetik? Yang pertama, banyak penjual dan pembeli pasar kosmetik memiliki banyak merek dan produk yang sejenis, sehingga tidak ada satu merek yang dapat mengendalikan harga. Yang kedua, produk homogen. Produk dari Ajarin Kosmetik seperti sunscreen dan perawatan kulit lainnya serupa dengan produk dari merek lain, sehingga konsumen dapat dengan mudah beralih antara merek. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar. Industri kosmetik relatif terbuka bagi pendatang baru, memungkinkan perusahaan baru untuk masuk tanpa hambatan yang signifikan. Yang keempat, informasi yang sempurna. Konsumen memiliki akses informasi yang baik mengenai produk, termasuk ulasan dan perbandingan harga yang membantu mereka membuat keputusan pembelian yang terinformasi. Yang kelima, harga terjangkau. Ajarin menawarkan produk dengan harga yang kompetitif, menjadikannya lebih terjangkau bagi konsumen. Kelebihan dan kekurangan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Kelebihan produk Ajarin: yang pertama, kualitas produk yang tinggi, menggunakan bahan yang berkualitas dan teknologi yang terkini. Yang kedua, harga yang terjangkau, menawarkan produk dengan harga yang bersaing. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan, terus mengikuti tren terbaru dalam perawatan kulit. Yang keempat, aksesibilitas produk mudah diakses secara online dan offline. Yang kelima, responsif terhadap konsumen, mendengarkan umpan balik untuk meningkatkan produk. Yang kedua, ada kekurangan dari produk Ajarin Kosmetik. Yang pertama, persaingan yang ketat, banyak merek lain yang menawarkan produk serupa. Yang kedua, keterbatasan diferensiasi, sulit untuk membedakan diri dari kompetitor. Yang ketiga, ketergantungan pada tren pasar, keberhasilan tergantung pada tren yang berubah. Yang keempat, margin keuntungan yang rendah, tekanan harga dapat mengurangi margin keuntungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.